nanti mungkin dengan pertimbangan satu dan berbagai hal, menurut Pak Kapolres tadi dialihkan menjadi tahanan rumah, jadi stay with who. Salah satu antisipasi yang akan kita lakukan adalah di mana kita memiliki beberapa kelompok-kelompok yang dikategorikan kelompok rentan, di mana yang dikategorikan adalah orang tua, orang dengan mudah terserang penyakit, dan mungkin atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga ada beberapa orang-orang yang mungkin dalam penanganan kepolisian, kejaksaan maupun proses peradilan sampai dengan di tingkat lapas yang dikelola oleh CJS di sini, perlu juga kita antisipasi jangan sampai tertular virus tersebut. Kita ketahui bersama bahwa konsep-konsep pengamanan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah konsep yang harus dipahami bersama. Jangan sampai nanti ada salah informasi, salah pemahaman, salah pengertian. Nanti jangan sampai ada pengertian bahwasanya ini seolah-olah ini adalah kemauan dari pihak kepolisian, atau seolah-olah ini adalah kemauan dari pihak kejaksaan, atau seolah-olah ini upaya lepas tangan dari pihak lapas yang tidak mau menerima adanya narapidana yang akan mungkin dititipkan di lapas. Bukan itu. Sekali lagi tidak ada kita seperti itu, tapi semata-mata yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita mengantisipasi. Sekali lagi mengantisipasi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan di Kabupaten Bone ini terjadi, karena kita tidak tahu siapa body carrier itu yang memang ada melekat virus-virus tersebut di badannya. Berkaitan dengan kebijakan mulai dari pihak Menkumham nanti akan disampaikan oleh Bapak Kalapas, mungkin Bapak, berkaitan dengan hal-hal proses peradilan dan sidang peradilan nanti mungkin akan disampaikan dari Pengadilan Negeri, sehingga kami, saya, jajaran kepolisian dan juga nanti Pak Kajari dari jajaran kejaksaan akan menyesuaikan. Sekali lagi, kami sifatnya menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di lapas dan kebijakan-kebijakan yang ada di jajaran pengadilan yang melaksanakan kegiatan peradilan terhadap semua perkara yang ada. Kita ketahui bahwasanya ada beberapa kasus yang sedang kita tangani bersama melalui CJS yang seyogianya harus kita disegerakan untuk dipegang ke lapas. Namun ada suatu ketentuan yang mungkin nanti akan ditegaskan oleh Pak Kalapas, ada suatu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum masuk lapas, nanti akan disampaikan oleh beliau, sehingga dengan ketentuan itu kami dari kepolisian dan kejaksaan akan mengambil sikap yang sifatnya untuk keamanan kita bersama, ya, mengambil sikap untuk keamanan kita bersama. Kita mulai dari instruksi apa yang didapatkan pihak lapas dari Kemenkumham. Saya persilakan dengan segala hormat. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia hal penundaan sementara pengiriman tahanan ke rutan lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang terhormat, 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2. Jaksa Agung Republik Indonesia, 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa meningkatnya penyebaran coronavirus di SARS 2019 atau COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 bertempat di Istana Bogor telah mengumumkan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional atau bencana non alam, bahwa kementerian atau lembaga telah menindaklanjuti
instruksi tersebut dengan menyusun kebijakan bagi aparatur sipil negara dalam membantu pemerintah menghambat penyebaran COVID-19. Merujuk surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 03/02/02 tahun 2020 tentang pemberitahuan berdinas dan dari rumah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan instruksi pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nomor PAS 08/02/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan, penanganan dan pengendalian COVID-19. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terhitung mulai hari Rabu 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. Kedua, mengingat tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar pandemi COVID-19 dan kondisi rutan atau lapas sebagian besar dalam kondisi over kapasitas, dimohon agar dilakukan penundaan pengiriman tahanan ke rutan atau lapas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona Lawli. Proses persidangan yang kita jalani selama ini memang semuanya ini di luar dugaan kita semua, bahwasanya mungkin baru pertama kali ini di Indonesia adanya sidang telekonferensi, karena memang ini karena keadaan yang sedang bencana nasional ini. Makanya oleh kami kemarin kita sudah coba di kantor pengadilan, karena perintah dari Ketua Mahkamah Agung bahwasanya pelayanan orang pencari keadilan tetap harus berjalan, tapi tentunya ada mekanisme yang diatur dalam surat edaran tersebut, bahwasanya setiap hakim boleh bergantian untuk bersidang waktunya. Seandainya hari ini tidak ada sidang, kita bisa bekerja di rumah. Begitupun sebaliknya dengan rekan-rekan yang tinggal. Dan ada salah satu maklumat yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, apabila persidangan itu sangat penting sekali, kita berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan Kalapas untuk melakukan persidangan secara telekonferensi. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari Kejaksaan Negeri Batampone bahwa kita harus betul-betul memahami dan menyadari apa yang terjadi ini dan apa yang akan diambil, khususnya dalam hal ini oleh kami Kajari dan juga Kejaksaan Negeri Batampone dan Kapolres Bone. Ini adalah salah satu dengan tujuan mengedepankan keselamatan masyarakat. Kalau mungkin teman-teman di sini ada media, bahwa mungkin ada tadi yang tidak terliterasi secara baik atau dapat ditangkap secara utuh sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat, bahwa satu yang terpenting bahwa saat ini pihak Lapas Bone sudah tidak menerima tahanan dari luar dan tidak mengeluarkan tahanan ke luar. Ini yang harus dipahami. Artinya, satu, persidangan dilakukan di lapas dengan telekonferensi ke Pengadilan Negeri Batampone. Kedua, yang menjadi kendala adalah pengiriman berkas-berkas dan penanganan perkara yang sedang berjalan dari Polres ke Kejari. Saat ini masih ada beberapa perkara yang berkasnya ada di kami, dan saya sudah bicarakan secara khusus kemarin dengan Pak Kapolres dan kami sudah menyepakati
langkah-langkah strategis yang kami ambil dalam hal ini. Ya, nah, mengapa? Karena ini sudah tidak bisa dilaksanakan sebelum ada ketetapan pemerintah dalam hal ini memulihkan kembali keadaan ini. Artinya bahwa kita menunggu sampai lapas Bone terbuka kembali untuk menerima penahanan atau tahap 2 dari kami. Ini disebabkan karena memang Kejaksaan Negeri Bone dan kejaksaan hampir di seluruh Indonesia itu tidak mempunyai fasilitas dalam hal melakukan tempat penahanan. Inilah yang kita lakukan selama ini dalam kerangka Integrated Criminal Justice System, yakni kami dalam hal ini para jaksa memanfaatkan sinergitas dengan pihak lapas. Dengan adanya surat ini tentunya ada beberapa penanganan perkara ini akan menjadi tertunda, bukan terhambat, tertunda. Dan penundaan ini kami mohon mungkin teman-teman media di sini ini bisa mensosialisasikan secara baik. Penundaan ini adalah dalam kerangka force majeure atau keadaan yang memaksa, dalam rangka juga menjaga keselamatan dalam ini khususnya kesehatan masyarakat. Jadi disampaikan bahwa Pak Kalapas sudah mengisolir semua tahanan dan narapidana-nya ini agar tidak terkena. Saya dengan Pak Kapolres dalam hal ini sebenarnya kalau Pak BNN katanya tidak ada masalah karena sudah ada di lapas. Ya. Itu adalah dalam kerangka menjaga keselamatan masyarakat dari wabah COVID-19. Nah, pada kesempatan ini mungkin nanti bisa diambil keputusan bagaimana, dan Pak Kalapas juga bisa menceritakan kembali bahwa tadi yang ada sudah terlupa kalau saya tidak salah, bahwa sebenarnya Kalapas sudah tidak menerima kalau tidak salah begitu, ya, baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, kendalanya sekarang ada beberapa tahanan yang berada di luar lapas yang akan dikirim ke kami, dan berkasnya sudah ada di kami, dan berkasnya sudah siap untuk P21. Gak mungkin saya titip di rumahnya Pak Kasat Reskrim, kan gak mungkin gitu. Atau di rumahnya Kasih Pidum, gak mungkin karena itu bukan tempat. Nah, mungkin itu ini agar bisa memang tersosialisasi secara baik, ya, bahwa sekali lagi dalam keadaan diskresi ini kami mengambil keputusan adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Terima kasih Pak. Maka kita dalam kelompok CJS ini ada semacam masukan atau semacam apa namanya, dibuat dalam suatu notulen, ya, untuk kita sampaikan masing-masing ke pimpinan bahwa kesepakatan kita di CJS di Lapas Kota Bone begini. Ya. Contoh, ya, seperti masalah tahanan, ya, untuk bisa diterima bagaimana kalau ada bagaimana ya, seperti yang kemarin itu, ya, surat keterangan dari dokter pemerintah bahwa betul ini orang tidak masuk dalam ODP, PDP atau positif. Seperti itu. Ya. Sekarang kita di Lapas Kota Bone saat ini untuk kunjungan tidak diadakan, tapi untuk menerima titipan itu pun kita bagaimana caranya yang dibawa barang itu betul-betul dia dalam keadaan kita cek betul steril,
Ya, jadi kalau kita bicara ke sana dengan konflik 19 dan bla bla bla, itu cuma satu litbangnya di Jakarta. Saya yakin Polres saya pun tidak akan bisa memenuhi itu. Ini kan terlalu jauh kita. Nah, sekarang ada hal ini, bagaimana tahanan yang masih di luar. Itu saja yang akan menuju Bapak. Kalau Bapak sudah putuskan bisa, kami akan terima tahap 2. Nah, kalau Bapak mengatakan tidak bisa sesuai dengan surat itu, kami akan nyatakan bahwa kami akan mencari solusi dengan Pak Kapolres. Karena ini berkaitan dengan masa penahanan. Sekali lagi, ini ada daya upaya paksa yang ditentukan dalam sistem hukum acara pidana. Ya. Nantinya kita tahu undang-undang kemasyarakatan yang boleh dapat penahanan itu hanya rutan dan cabang rutan. Ya. Tidak bisa ini ditahan umpamanya di tempat yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini masalahnya. Tapi kalau tadi bahasa Pak Kalapas bersayap dengan bisa begini, boleh bisa, kami juga jadi bingung. Terus terang saja, ya apa yang mau kami ambil, saya besok lusa bisa dikomplain Pak Kapolres. Ini, ya saya kira tidak bisa. Nah, ini mohon mungkin forum ini, ya ini surat ini berlaku atau tidak di wilayah boleh. Intinya itu. Terima kasih. Siap, makasih. Saya tidak bisa melampaui kewenangan saya sudah ada yang sudah di sini. Mohon izin Pak. Siap. Jadi ini karena mengandung sekali lagi ada beberapa penahanan yang Habis. Siap. Ini orang habis, Ini nanti orang kami habis, kita- peradilan semua kita ini. Iya. Surat Bapak ini berlaku nggak sekarang di tempat Bapak? Di tempat Bapak berlaku Itu nggak? aja. Sampai hari ini belum, saya sudah tidak terima Surat lanjutan. surat lanjutan dan tindak lanjut Pak. Sudah ada. Kalau begitu Pak, berarti Bapak katakan berlaku. Iya. Tidak bisa. Bisa nggak Pak? Dan kalau merujuk ke surat menteri, pastinya sementara tidak Pak. Pendapat saya dengan Bapak. Terus merujuk surat. Kalau merujuk pelaksanaan di lapas Wataponi ini bagaimana? Sama Pak, tidak. Tidak. Nah, positif itu aja deh. Ya, udah. Nah, berarti kalau Bapak menyatakan tidak bisa, ini untuk kita pahami bersama ya dari teman-teman media dan teman-teman penyidik. Teman-teman penyidik, tolong nanti pahami bersama bahwasanya saat ini sesuai dengan kebijakan negara yang ada, bahwasanya tidak lanjut penanganan terhadap para tahanan. Untuk saat ini sesuai dengan keterangan dari Kalapas, mengacu kepada surat dari Menkumham, belum ada bisa menerima tahanan yang masuk baru. Kalau keluar itu bukan jalan, terserah, nggak bisa bilang. Intinya yang masuk. Untuk itu, rekan-rekan penyidik, khususnya di kepolisian yang di kejaksaan, saya kira mungkin sama kondisi Bapak kata ini. Apabila nanti ada penanganan tahap 2 dan apabila ada tahanan yang habis masa berlaku di masing-masing instansi, di kepolisian kan ada batasnya, di kejaksaan juga ada batasnya. Kalau batas itu melampaui kami akan lempar ke kejaksaan. Jaksa habis jaksa ke lapas. Dan selama ini juga biasanya otomatis karena jaksa juga langsung titip di lapas, itu yang berjalan. Nah, karena ini tidak ada berjalan, artinya lapas tidak bisa menerima sesuai dengan surat ini, maka kami kepolisian dan kejaksaan akan mengambil langkah. Itu Pak ya, Pak Kalapas mungkin Bang, saya Bang ya, akan mengambil langkah. Langkah yang pertama adalah, mohon izin nanti akan dipertegas lagi oleh Pak Kajari, mohon izin koreksi juga kalau saya salah menyampaikan, kita akan tetap mengacu pada undang-undang yang ada di KUHP dan KUHP. Ya, ada batasan-batasan yang memang harus kita tetap jaga. Apabila itu ada permasalahan yang sifatnya extraordinary, tentunya kami akan berbicara dengan Pak
pelajari, ini tidak bisa. Extraordinary, contoh narkoba tidak bisa. Tetapi kalau itu perkara yang sifatnya mungkin simple, aman, tidak ada masalah, orangnya terdata dengan jelas, alamat jelas, keluarganya pun jelas, daripada kita melakukan penahanan melampaui batas kewenangan kita masing-masing yang diberikan oleh KUHP dan KUHAP, ini akan kita ambil kebijakan untuk memberikan penangguhan penahanan, mengalihkan tahanan dari tahanan badan menjadi tahanan rumah. Nah ini, seperti ini, sampai dengan Pak Kalapas memberikan ruang kepada kami, silakan kirim ke tempat kami kirim. Karena terus terang, dengan pola pengalihan tahanan badan menjadi tahanan rumah, ini besar sebenarnya risikonya di kami, para penyidik ini, termasuk juga Pak Jaksa, besar risikonya. Tetapi lebih besar lagi risikonya kalau itu hak asasi manusianya kita kekang tanpa ada kejelasan. Apalagi ini sekarang ada hal-hal yang berkaitan dengan virus COVID-19. Saya kira itu dari saya. Boleh izin berkenan Pak Aden? Tambahkan Pak. Kami dari Kejaksaan Negeri Watampone mendukung sepenuhnya, karena kejaksaan dan kepolisian adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, termasuk dengan BNN. Begitu juga dengan lapas dan juga dengan pengadilan. Namun karena ini permasalahannya adalah tahanan yang masih berada di luar, yang belum masuk ke lapas, kami akan mendukung. Dan perkara itu kami jamin akan tetap maju sesuai dengan komitmen. Terus terang, salah satu bentuknya adalah kami telah mem-P21-kan setiap perkara tersebut yang belum bisa diterima oleh lapas, ya, nanti mungkin dengan pertimbangan satu dan berbagai hal, menurut Pak Kapolres tadi dialihkan jadi tahanan rumah, jadi stay with who, ya. Nah ini, jadi situ, nah, nanti di situ, nah tentunya kenapa kami mengundang para teman-teman wartawan di sini, ini agar bisa mensosialisasikan. Ini keadaan yang memaksa, bukan keadaan kemauan kami aparat penegak hukum. Ini kemauan adalah untuk menjaga keselamatan, kesehatan masyarakat Bone, terutama para tahanan, ya, para narapidana, ya, ini. Dan saya dalam hal ini secara langsung kami Kejaksaan Negeri Bone akan mendukung langkah-langkahnya Pak Kapolres. Namun mungkin sekali lagi yang untuk extraordinary crime, tentunya ini nanti akan kita carikan solusi, ya, yang lebih ini. Kalau perlu nanti mungkin saya mau izin dengan Pak Ketua Pengadilan, kalau bisa kita telekonferensi kalau memang ini dari PN dari Polres saja. Kalau memang itu waktunya sudah mendesak, tapi mudah-mudahan, setahu saya kalau untuk perkara yang itu kan sampai 80 hari, Pak Kasat bisa diperpanjang. Mudah-mudahan tidak sampai 80 hari dari sekarang, ini sudah ada kejelasan dari pihak lapas. Tapi kalau sampai betul pos mayor ini lebih dari 80 hari, mungkin persidangan akan kita alihkan dari sini menuju ke pengadilan. Ini karena pengadilan sudah siap untuk menerima itu. Ini juga salah satu bentuk pelayanan masyarakat dari kami Kejaksaan dan Kepolisian juga dengan teman-teman di mana Integrated JJS ini dalam rangka untuk mendukung pelayanan pencari keadilan. Mungkin itu